Kejutan, Aston Villa kandaskan perlawanan Munchen. Mo Salah lampaui pencapaian Drogba. Menuju Porto, pesawat MU alami delay. Barcelona serius pulangkan Neymar. UCL musim depan berpotensi tanpa klub Spanyol. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Liga Champions pekan kedua, dengan mengejutkan Atletico Madrid justru dibantai Benfica 4-0. Gol Benfica dicetak Karem Arturkoglu pada menit ke-13, Angel Di Maria di menit ke-52, Alexander Bah pada menit ke-72, dan Orkun Kokcu di menit ke-84. Dengan hasil ini, Benfica melesat ke urutan ketiga klasmen, sedangkan Atleti terdampar di urutan 23 klasmen sementara. Di pertandingan lain, Liverpool berhasil mengalahkan wakil Italia Bologna dengan skor 2-0. Gol The Reds lahir melalui aksi Alexis McAllister pada menit ke-11 dan Mo Salah di menit ke-75. Kemenangan ini langsung membawa pasukan Arne Slot naik ke peringkat 5 klasmen, sedangkan Bologna berada di urutan ke-26 klasmen sementara. Wakil Italia lain yakni Juventus justru berhasil menang dramatis atas RB Leipzig. Sempat tertinggal oleh 2 gol Benjamin Sesko. Juventus yang bermain dengan 10 pemain usai Michel Di Gregorio di kartu merah di menit ke-50 justru bangkit dan mencetak 3 gol. Dusan Vlahovic jadi inspirator kemenangan ini dengan torehan 2 golnya. Hasil ini bikin Juve naik ke urutan 7 dan Leipzig masih di urutan ke-29. Selanjutnya ada Dinamo Zagreb yang raih hasil imbang 2-2 atas Monaco. Bermain di kandang, Zagreb unggul lebih dulu melalui Petar Sucic di menit ke-45 dan Martin Baturinda di menit ke-66. Sayangnya, Monaco justru bangkit dan menyamakan kedudukan lewat Mohamed Salisu di menit ke-74 dan Denis Zakaria pada menit ke-90. Ini jadi poin pertama Zagreb sehingga naik ke urutan 28 klasmen sementara. Sementara itu, wakil Liga Inggris yakni Aston Villa justru bikin kejutan di Villa Park. Menghadapi raksasa Bundesliga, Bayern Munchen, skuad asuhan Unai Emery justru menang 1-0. Dilansir Gol, sepakan lob John Duran ke gawang Manuel Neuer jadi aksi yang dirayakan oleh semua pendukung yang hadir di Villa Park. Kemenangan ini pun mengulangi kesuksesan Villa yang pernah tundukan Munchen di final Liga Champions tahun 1982 silam. Masih seputar Liga Champions semalam, 1 gol Mohamed Salah ke gawang Bologna membuatnya berhasil mencatatkan prestasi apik. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, 1 gol tambahan itu membuat Salah melampaui catatan legenda Chelsea Didier Drogba, yang merupakan pemain Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions. Drogba tercatat mencetak 44 gol, sedangkan Salah sudah mencetak 45 gol. Manchester United akan menghadapi FC Porto dalam lanjutan pertandingan Europa League nanti malam. Namun ketika sedang bersiap untuk berangkat ke Portugal, skuad Setan Merah mengalami sedikit kendala. Dilansir Mirror, penerbangan tim Manchester United ke Porto mengalami penundaan panjang karena cuaca buruk. Padahal United tidak memiliki waktu banyak untuk menunggu. Alhasil, skuad MU mendarat di Portugal terlambat dan mengacaukan jadwal persiapan jelang laga. Dari London, Arsenal dirumorkan sedang mempelajari kemungkinan untuk mendatangkan gelandang serang baru. Wacana ini muncul setelah melihat kondisi Martin Odegaard yang kini mulai sering diganggu cedera. Arsenal bahkan menyatakan siap masuk dalam antrian untuk mendapatkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Meriam London akan berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk sang pemain meski harus bersaing dengan Real Madrid. Masih dari Inggris, namun kali ini yang kita bahas adalah tim nasionalnya. Setelah banyaknya rumor tentang pelatih baru, FA pun akhirnya angkat bicara. Menurut Sky Sport, perwakilan FA mengaku belum ada kontak apapun dengan manajer-manajer yang dirumorkan oleh media. Mereka memastikan bahwa federasi belum melakukan negosiasi dengan Graham Potter, Eddie Howe, apalagi Thomas Tuchel. Federasi ingin lebih berhati-hati dalam memilih pengganti Gareth Southgate.
Dari Inggris, kita bergeser ke sepak bola Spanyol. Ada Real Madrid yang baru saja menelan kekalahan dari Lille di pekan kedua Liga Champions musim 2024-2025. Dilansir Football Espana, ini jadi kekalahan perdana El Real musim ini. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri rangkaian 36 laga tak terkalahkan Madrid di semua kompetisi. Selaku pelatih, Carlo Ancelotti pun merasa frustasi dengan hasil ini. Dirinya merasa bahwa Madrid tidak bermain dengan baik saat melawan Lille. Ancelotti bahkan mengaku bahwa Lille unggul dalam segala aspek di laga tersebut. Sementara itu, tim rival yakni Barcelona baru saja meresmikan kedatangan sang penjaga gawang baru, yakni Wahya Szczęsny. Dilansir Football Italia, ex-Juventus itu bergabung dengan status bebas transfer. Sang penjaga gawang rela menunda masa pensiunnya demi kembali bermain untuk La Blaugrana. Dirinya menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim 2024-2025. Ex-kiper Arsenal itu didapuk sebagai penjaga gawang utama untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang cedera. Setelah mendatangkan Wahya Szczęsny, Barcelona berbicara soal kemungkinan untuk memulangkan sang mantan Neymar. Dilansir The Sun, transfer ini sangat mungkin terjadi di musim panas 2025 mendatang. Namun, Barca akan bergerak untuk Neymar dengan satu syarat. Barca akan lebih dulu mengincar Erling Haaland dari Manchester City musim depan. Jika tidak bisa mendapatkannya, Barca baru akan mengalihkan fokus untuk memulangkan Neymar. Atletico Madrid dikabarkan telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Disiplin La Liga. Dilansir Football Espana, Atletico dianggap gagal mengkoordinasi massa atau fans yang hadir di laga Derby Madrid kemarin, sehingga terjadi beberapa insiden yang membuat laga sempat dihentikan sejenak. Atletico pun dihukum untuk menutup sebagian tribun selatan Metropolitano selama 3 pertandingan ke depan. Jelas, ini sebuah kerugian secara finansial bagi Atleti. Masih dari sepak bola Spanyol, UEFA dan FIFA baru saja memberikan teguran keras untuk yang kesekian kali kepada Federasi Sepak Bola Spanyol. UEFA dikabarkan mengancam akan memblokir akses klub Spanyol agar tidak bisa berkompetisi di Liga Champions musim depan. Dilansir Football Espana, Presiden Federasi sebelumnya, Pedro Roca, sedang diskors sejak Juli lalu. Namun Spanyol tak kunjung menunjuk presiden baru. Kekosongan jabatan ini membuat FIFA tidak senang. UEFA pun mengancam akan melarang Real Madrid dan Barcelona untuk berlaga di kompetisi Eropa jika Spanyol belum menunjuk presiden federasi yang baru hingga akhir tahun ini. Mampir ke Italia, Thiago Motta sepertinya tak main-main dalam proyek pembangunan kembali Juventus. Dirinya berambisi untuk memperbaiki citra klub Turin itu di Italia dan Eropa. Dilansir Football Italia, Motta menyebut kemenangan atas RB Leipzig kemarin adalah salah satu cara untuk mencapai itu. Menang dengan 10 pemain jadi tanda bahwa superioritas Juve telah kembali. Motta ingin membuktikan bahwa timnya bukan lagi tim yang sama seperti musim lalu. Juve juga bisa unggul dari segala aspek di lapangan. Bergeser ke Asia Tenggara, media Vietnam lagi-lagi cari masalah dengan Indonesia. Baru-baru ini, media Vietnam The Tao 247 memberikan sorotan sinis kepada pemain baru timnas Indonesia, Eliano Reinders. Seperti yang dikutip Bola Sport, media Vietnam itu cenderung meremehkan karir Eliano yang dinilai tidak cemerlang seperti kakaknya di AC Milan. Eliano dinilai cuma bisa main di liga lokal, tidak seperti kakaknya. Media Vietnam pun menyimpulkan bahwa kualitas Eliano jauh di bawah Tiani Reinders. Kemarin, Erick Thohir melangsungkan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam. Dalam pertemuan itu, keduanya mengobrol soal perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Dilansir Bola Sport, wanita yang juga dikenal dengan Madam Pang itu mengaku terkesan dengan kinerja Erick Thohir dalam memimpin sepak bola Indonesia. Ia pun mengakui kehebatan Indonesia yang jadi wakil Asia Tenggara di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia ikut senang dan bangga sebagai perwakilan negara tetangga. Manajemen Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merenovasi St. James Park. Dilansir Mirror, renovasi ini akan membuat markas Newcastle lebih besar dan lebar agar bisa menampung lebih banyak penonton lagi. Menariknya, pembangunan ini nanti menggunakan uang dari Arab Saudi, bukan hasil utang bank seperti kebanyakan klub lainnya. Memiliki stadion megah bertujuan untuk menunjukkan bahwa sekarang Newcastle bukan klub semenjana lagi, melainkan klub elit.
Sementara itu, Manchester City sedang terus mencari nama gelandang baru untuk menggantikan peran Rodri musim ini. Setelah dirumorkan sedang memantau Frenkie de Jong dan Martin Zubimendi, kini City mengantongi nama baru. Dilansir Cut Offside, 2 nama baru kini dirumorkan masuk radar City. Mereka adalah Adam Wharton dari Crystal Palace dan Ederson dari Atlanta. Keduanya memang sedang naik daun musim ini, namun City tak terburu-buru dalam melakukan negosiasi. Dari Manchester yang lain, Sir Alex Ferguson dikabarkan mendukung penuh jika Massimiliano Allegri menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih yang baru. Dilansir Football Italia, menurut Fergie, Allegri adalah pelatih paling ideal untuk MU saat ini. Pengalaman dan sosoknya pas untuk ruang ganti United. Sir Alex bahkan lebih menyarankan MU untuk merekrut Allegri ketimbang Thomas Tuchel. Namun United harus cermat karena kita semua tahu bagaimana kondisi MU saat terakhir kali menggunakan pelatih usulan Sir Alex, yakni David Moyes di masa lalu. Di sisi lain, para pemain Manchester United justru lebih memprioritaskan sosok Ruud van Nistelrooy untuk menggantikan Ten Hag. Dilansir Daily Star, para pemain telah mendorong para petinggi klub untuk lebih memprioritaskan Nistelrooy ketimbang yang lain. Jika Ten Hag keluar dari klub, para pemain mengaku bahwa mereka memiliki kedekatan yang baik dengan mantan pemain Manchester United itu. Nistelrooy pun dilaporkan terbuka dengan kesempatan untuk menggantikan rekan senegaranya itu. Dari Inggris kita ke Italia, Scott McTominay baru-baru ini menyampaikan alasannya mengapa akhirnya lebih memilih Napoli ketimbang klub-klub Inggris lainnya. Dilansir Foot Italia, McTominay merasa sepak bola Italia lebih taktis daripada Inggris. Secara intensitas pun juga jauh berbeda. Selain itu, sosok Antonio Conte sebagai allenatore juga berperan penting di sini. Permainan Conte sangat fleksibel, Anda harus belajar melakukan banyak hal dan menyerap informasi yang tepat untuk membantu rekan setim Anda meraih hasil. Saya merasa sangat nyaman dengan hal itu, ucap McTominay. Masih berhubungan dengan Napoli, Victor Osimhen baru saja mengeluarkan pernyataan yang cukup menggoda kepada salah satu media di Turki. Meski dirinya terkesan seperti terbuang di Galatasaray, Osimhen merasa bahwa dirinya masih jadi salah satu striker terbaik di dunia. Dilansir Foot Italia, Osimhen membahas bandrol harga yang dikaitkan dengannya. Menurutnya, dengan kondisi dan performa yang sekarang, Osimhen masih layak dihargai 100 juta euro. Komentar yang menunjukkan kepercayaan dirinya itu pun langsung jadi berita utama di persepakbolaan Turki. Sebelum menghadapi Juventus, striker RB Leipzig yakni Benjamin Sesko berbicara sedikit soal sepak bola Italia. Dirinya juga menyinggung tentang rumor yang beredar bahwa dirinya hampir bergabung ke AC Milan pada musim lalu. Dilansir Football Italia, ketika ditanya dirinya enggan berbicara banyak soal spekulasi transfer. Dirinya merasa bahagia di Leipzig. Saya baru saja memperpanjang kontrak saya di Leipzig. Saya ingin meraih prestasi besar di sini, kata Sesko. Dari Italia kita sedikit mampir ke Spanyol untuk membahas Barcelona yang sedang berusaha memperpanjang kontrak pemainnya. La Blaugrana dikabarkan sedang memulai negosiasi dengan Andreas Christensen soal kontrak baru. Menurut Football Espana, kontrak bek Denmark itu akan berakhir pada tahun 2026. Barca tidak mau kehilangan sang pemain dengan gratis. Maka dari itu, pembaruan kontrak akan dilakukan. Jika sang pemain menolak, maka ia akan segera dijual Januari nanti. Football lovers masih ingat dengan wonderkid Celtic bernama Karamoko Dembele. Kini sang pemain justru mengalami hambatan karir. Dirinya baru saja menyelesaikan kepindahan permainannya ke klub mediocre lain, Queen's Park Rangers. Dilansir Tribal Football, sang pemain pun merasa senang. Kini punya kestabilan karir. Bersama QPR, ia yakin ada banyak hal baik berdatangan. Sementara dari sepak bola nasional, Timnas Indonesia baru saja merilis skuad baru yang akan tampil melawan Bahrain dan Cina pekan depan. Menariknya ada 2 nama yang hilang dari daftar nama tersebut. Dilansir Kompas, untuk menambahkan Miss Hilgers dan Eliano Reinders, Sintayong ternyata mencoret 2 nama langganan yang jadi korban adalah Justin Hubner dan Ramadan Sananta. Hubner dilaporkan sedang mengalami cedera, sedangkan posisi Sananta kabarnya sudah digantikan oleh Malik Rizaldi.